Pada akhir April 2022 kemarin, Real Betis berhasil keluar sebagai juara Copa del Rey. Di laga final yang digelar di Stadion La Cartoja itu, Real Betis mengalahkan Valencia melalui babak adu penalti. Di babak adu penalti, satu pemain Valencia gagal memasukkan bola sehingga membuat Betis menjuarai kompetisi tersebut. Trofi Copa del Rey yang baru saja diraih terasa sangat spesial bagi Real Betis, mengingat ini menjadi piala mayor pertama yang mereka dapatkan sejak musim 2004-2005. Ketika itu Real Betis berhasil memenangkan kompetisi yang sama, usai mengalahkan Osasuna di partai final dengan skor tipis 2-1. Apa yang menjadi raihan Real Betis pada musim lalu itu sekaligus menjadi pertanda baik bagi klub. Usai pada musim 2020-2021, mereka menempati posisi ke-6 La Liga. Musim lalu prestasi mereka naik setingkat dengan duduk di tangga kelima klasemen akhir. Real Betis mengumpulkan sebanyak 65 poin dan berhak atas satu tempat di turnamen Europa League. Satu yang jadi sorotan dari meningkatnya performa Real Betis adalah peran pelatih Manuel Pellegrini. Dirinya yang beberapa kali melatih klub Spanyol seolah paham tentang bagaimana atmosfer yang dihadapi dan rencana apa saja yang dipersiapkan untuk hadapi tim lawan. Peran Manuel Pellegrini di balik kebangkitan Real Betis. Kinerja Manuel Pellegrini dalam meningkatkan performa Real Betis sudah diakui klub. Football Espanya baru-baru ini melaporkan bila klub telah menaikkan gaji sang pelatih sebesar 20%. Maka pelatih asal Chile itu akan menerima sebesar 7 juta euro atau setara 105 miliar rupiah per musim. Ketika tim La Liga lainnya sempat memberi tawaran untuknya agar mau melatih pun ditolak oleh Pellegrini. Ex-pelatih Manchester City itu beralasan bila klub memiliki proyek yang jelas sehingga dia mau bertahan. Bersama Pellegrini, sekali lagi, Real Betis memang telah menemukan permainan terbaiknya. Didatangkan pada musim panas 2020, Pellegrini berhasil mengubah permainan bahkan nasib Real Betis. Sebelumnya, Real Betis selalu berada di bawah bayang-bayang rival abadi mereka, Sevilla. Namun dalam 2 tahun terakhir, atau sejak dilatih Pellegrini, Betis mampu menunjukkan konsistensi permainan yang apik. Sebelum kompetisi 2022-2023 bergulir, Manuel Pellegrini telah memainkan sebanyak 99 laga dengan rincian 50 menang, 24 imbang, dan 25 kali kalah. Persentase kemenangannya sendiri mencapai 50,5%, di mana itu jadi yang terbaik ketika dia melatih tim La Liga lainnya, seperti Villarreal dan Malaga. Dengan catatan apik, koordinator sekaligus legenda tim, Alexis Trujillo turut menyampaikan kekagumannya pada sosok Pellegrini. Sosok Manuel sangat penting. Dia mengelola grup dengan sangat baik, dengan rasa hormat dan standar tinggi, dan selalu memancarkan semangat kompetitif. Pengalaman dan kedewasaannya menonjol, bagaimana dia memberikan kepercayaan diri kepada para pemain. Itu jelas mengangkat kinerja semua orang. Kami semua yang bekerja dengan Manuel merasa penting. Ucap Alexis Trujillo dikutip dari The Athletic. Salah satu kehebatan Manuel Pellegrini adalah membantu pemain mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di antaranya Nabil Fekir. Pemain yang nyaris bergabung dengan Liverpool itu berhasil mencetak 10 gol dari total 47 pertandingan yang dijalani. Padahal pada musim-musim sebelumnya, catatan gol Fekir tak pernah mencapai angka 10. Kemudian ada William Carvalho, gelandang asal Portugal yang jadi salah satu pemain kunci Real Betis pada musim lalu. Nama Hector Bellerin juga tampak berhasil direvitalisasi usai performanya sempat mengendur ketika membela Arsenal. Belum lagi Guido Rodriguez yang namanya mulai diandalkan di timnas Argentina. Untuk menunjang skema permainannya, Pellegrini biasanya mengandalkan sosok Nabil Fekir dan Sergio Canales sebagai tumpuan serangan. Dia mencoba mencapai keseimbangan antara menyerang dan bertahan dengan skema 4-2-3-1. Pemain yang ditempatkan di garis ofensif biasanya diberi kebebasan gerak. Selain itu, serangan juga kerap didukung oleh peran para pemain sayap yang mengirim umpan-umpan silang. Meski sejatinya tidak bertumpu pada sosok tertentu,
Willian Jose yang tampil dalam 32 pertandingan liga di lini serang turut membantu tim dengan sumbangkan 8 gol. Statusnya pada musim lalu sebagai pemain pinjaman pun kini telah resmi dipermanenkan. Secara keseluruhan, Manuel Pellegrini berhasil membuat Real Betis mencetak 62 gol dalam 38 pertandingan liga musim lalu. Catatan itu jelas tidak bisa diremehkan, mengingat pada musim lalu cuma ada 5 tim saja yang berhasil mengumpulkan lebih dari 60 gol. Dengan performa apik yang ditampilkan dalam 2 musim lamanya, bukan tak mungkin bila Real Betis akan konsisten tampil sebagai tim penantang gelar di sejumlah kompetisi. Terlebih mereka telah menyiapkan segala hal yang kemungkinan besar bisa menunjang prestasi di masa mendatang. Proyek Akademi dan Sport City. Untuk menjaga konsistensi permainan di masa mendatang, Real Betis sadar akan pentingnya pengembangan pemain melalui jalur akademi. Sejauh ini sudah terdapat banyak nama Real Betis yang tampil di sejumlah klub top atau di tim utama klub itu sendiri. Nama Joaquin yang sempat malang melintang ke sejumlah klub besar hingga akhirnya kembali lagi ke Real Betis merupakan produk asli akademi. Kemudian masih ada lagi nama Juan Miranda, Rodri Sanchez, sampai Robert Gonzalez yang tercatat sebagai pemain di tim utama. Ketika berbicara lulusan Akademi Betis yang saat ini tampil di klub lain, maka ada nama Junior Firpo bersama Leeds United. Selain itu ada Dani Ceballos yang jadi bintang Real Madrid. Yang tak kalah menarik, pemain bintang lainnya adalah seperti Fabian Ruiz dan Gavi yang juga pernah menimba ilmu di Akademi Real Betis. Memiliki pertumbuhan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Betis punya target untuk membentuk pemain dengan kualitas tinggi, yang tentunya tidak jauh dari filosofi klub. Semua pemain yang tergabung dalam Akademi Betis memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim muda mereka. Di wilayah Spanyol, akademi ini sudah ada di beberapa titik seperti di Sevilla, Huelva, dan Cordoba. Mereka menerima rata-rata sekitar 130 pemain muda tiap tahun di akademi utama dan memiliki lebih dari 500 pemain yang tersebar di seluruh Spanyol. Sementara itu, Akademi Betis juga telah membuka cabang di berbagai belahan dunia. Di situs resmi klub dilaporkan bila negara-negara seperti Zimbabwe, Irak, Meksiko, El Salvador, Georgia, Arizona, Aljazair, Islandia, Norwegia, Filipina, dan Dubai telah menjalin kerjasama dengan Real Betis. Dikatakan terdapat 1087 pemain yang memiliki kesempatan untuk bisa tampil di akademi utama. Uniknya, selain memiliki program untuk menciptakan pemain-pemain hebat, akademi ini juga memiliki program tersendiri bagi para pelatih. Dilaporkan terdapat 9 pelatih dari Irak yang mendapatkan bimbingan langsung, baik dari segi praktek maupun teori, dari pelatih Real Betis. Dengan kerjasama yang dilakukan, Real Betis tidak hanya mendapatkan manfaat berupa pemain-pemain berkualitas, namun juga dari segi finansial. Guna menunjang pelatihan pemain-pemain pilihan nantinya, terhitung sejak 14 Juli 2022 lalu, Real Betis tengah mengembangkan beragam fasilitas, termasuk pembangunan 10 lapangan sepak bola baru, lengkap dengan lahan parkir yang mencakup 1.000 kendaraan. Selain lapangan yang nantinya juga mencakup 2 lapangan khusus untuk berlatih penjaga gawang, terdapat pula ruang ganti, gedung serbaguna, gym, serta layanan medis.